Halo, perkenalkan nama saya Melpida Hilaria Berukaro, NPM 211501136 dari kelas 11A21. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas rendah. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Yunistita SS MPD. Nah, video ini dibuat untuk peserta didik kelas rendah. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membaca menulis permulaan. Nah, di mana kita ketahui bahwa membaca dan menulis permulaan itu singkatan dari MMP yang kepanjangannya merupakan membaca menulis permulaan. Nah, oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari membaca menulis permulaan atau MMP. Nah, MMP ini merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis di kelas-kelas awal pada saat anak-anak memasuki bangku sekolah. Nah, MMP ini atau membaca menulis permulaan ini merupakan menu atau bagian utama bagi anak yang baru memasuki sekolah. Nah, kenapa disebut sebagai permulaan? Nah, karena pada saat anak-anak itu memasuki bangku sekolah, hal pertama yang diajarkan kepada anak-anak itu yaitu membaca dan menulis. Nah, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran ini menekankan pada melek huruf dan mengetahui lambang-lambang dari bacaan. Nah, seperti misalnya kan kita itu menyebutkan lambang-lambang huruf ke siswa. Nah, siswa itu dapat menuliskan tentang apa yang ia dengarkan. Nah, misalnya kan kita sebagai guru kita menyebutkan huruf A. Nah, maka siswa itu dapat menuliskan huruf A di bukunya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu membaca dan menulis ini sangat penting. Nah, apalagi bagi kelas awal. Nah, ini tujuannya itu mengarahkan siswa itu agar bisa membaca huruf, mengenal huruf, menulis huruf. Nah, seperti itu. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan mereka juga bisa menulis dari contoh yang kita berikan. Nah, misalnya kan kita itu sebagai guru mendiktekan kepada siswa itu. Nah, siswa itu bisa mengenalnya dan langsung menuliskannya di bukunya. Seperti itulah penjelasan dari membaca menulis permulaan. Nah, sekarang kita masuk ke metode pembelajaran MMP atau membaca menulis permulaan. Nah, salah satunya yaitu metode suku kata. Nah, salah satunya yang saya ambil metode suku kata. Nah, metode suku kata itu merupakan suatu metode yang memulai pengajaran membaca menulis permulaan itu dengan menyajikan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Nah, kemudian suku kata itu dirangkai. Nah, yang terakhir itu merangkai kata menjadi kalimat. Nah, itu maksudnya siswa harus mengenali kata-kata dan huruf dan juga menghubungkan bunyi dan maknanya. Nah, seperti itu. Nah, jika peserta didik itu sudah mengenal huruf A sampai Z, nah alangkah baiknya itu kita mengenalkan juga huruf vokal dan huruf konsonan. Karena pada setiap suku kata atau kalimat itu pasti menggunakan huruf vokal. Nah, atau huruf hidupnya. Ada 5 huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Nah, kita juga harus mengenalkan huruf konsonan atau huruf mati seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, jika peserta didik itu sudah mengetahui kelima huruf vokal itu dan huruf konsonan tadi. Nah, tadi kan kita masuk ke langkah yang pertamanya itu tahap pengenalan suku katanya itu. Nah, misalnya ba, bi, bu, bebo, ca, ci, cu, ce, co. Nah, dengan demikian
Dengan demikian, nah peserta didik itu akan mengetahui apabila huruf B bertemu dengan huruf A bunyinya ba. Nah, tahap yang kedua itu tahap perangkaian suku kata menjadi kata. Nah, contohnya seperti buku. Nah, suku pertama dan suku kedua. Suku pertama itu bu dan suku kedua itu ku. Nah, itu disatukan menjadi kata buku. Nah, tahap yang ketiga itu perangkaian kata menjadi kalimat yang sederhana. Misalnya buku biru. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat sederhana. Kalimat sederhana yang diubah dari kata ke kalimat sederhana. Dan sekarang kita masuk ke pembelajaran teknik pembelajarannya. Salah satunya itu teknik pembelajaran membaca. Nah, di mana teknik pembelajaran membaca ini bertujuan agar pembaca itu dapat menyerap informasi yang dibaca dengan cepat dan dapat memahami bacaannya dengan baik. Nah, teknik pembelajaran membaca ini mempunyai langkah-langkah. Nah, langkahnya itu yang pertama menunjukkan gambar. Nah, misalnya kita menunjukkan gambar kepada peserta didik. Nah, dari gambar itu peserta didik bisa membaca apa yang ada dalam gambar itu. Nah, yang kedua itu menceritakan gambar. Nah, dari kita menceritakan gambar terhadap peserta didik itu bisa membaca apa yang diceritakan dalam gambar tersebut. Nah, yang ketiga itu siswa itu diminta bercerita dengan bahasa sendiri. Nah, kita sebagai guru bisa menyuruh peserta didik kita berbicara dengan bahasanya sendiri dengan kemampuannya tanpa melihat buku seperti itu. Nah, yang keempat itu memperkenalkan bentuk-bentuk huruf atau tulisan melalui bentuk gambar. Nah, misalnya kita memperkenalkan bentuk-bentuk huruf itu dengan cara membuat gambar. Nah, dari situ siswa bisa lebih memahaminya dan lebih gampang memahaminya. Nah, dan yang kelima itu membaca tulisan bergambar. Nah, anak-anak peserta didik itu akan lebih senang jika tulisan itu bergambar. Nah, dari situ mereka bisa lebih memahaminya juga dan bisa menarik kesimpulan dari situ. Nah, yang keenam itu membaca tulisan tanpa gambar. Nah, itu kebalikan dari yang nomor 5 tadi. Nah, peserta didik disuruh membaca tanpa menggunakan gambar seperti itu. Mereka hanya membaca tulisan saja. Nah, yang ketujuh itu memperkenalkan huruf suku kata dengan bantuan kartu. Nah, misalnya kita memperkenalkan huruf gitu dengan huruf suku kata. Nah, dengan kita menggunakan bantuan seperti kartu agar peserta didik itu lebih mudah memahaminya. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai membaca menulis permulaan atau MMP. Nah, baiklah. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nah, video saya mengajar peserta didik dengan metode suku kata dan teknik pembelajaran membaca. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, hari ini kita belajar mengenai suku kata. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu huruf A sampai Z? Sudah. Kita nyanyikan ya? Ya. Ayo kita nyanyikan sambil tepuk tangan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, dari huruf itu ada yang sudah tahu huruf vokal? belum. Oke, hari ini Ibu akan memberitahukan dan memperkenalkan apa-apa saja itu huruf vokal. Nah, di sini Ibu sudah menuliskannya. Huruf vokal itu terdiri dari A, E, I, O, U. Ayo kita baca. A, E, I, O, U. Nah, ini termasuk ke dalam huruf vokal. Nah, huruf vokal ini atau juga bisa disebut sebagai
Nah, setelah kita mengetahui apa itu huruf vokal, nah huruf konsonan sudah tahu? Belum. Oke. Ibu akan memperkenalkannya. Nah, ini adalah huruf konsonan atau huruf ini huruf hidup. Ini huruf hidup ya. Huruf hidup. Nah, huruf konsonan ini juga huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Nah, apa sih huruf konsonan itu, Bu? Nah, huruf konsonan itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, L, W, X, Z. Nah, coba anak-anak bisa membacanya. A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, L, W, X, Z. Nah, sudah paham? sudah. Ini tadi termasuk huruf apa? Vokal. Huruf vokal atau huruf Hidup. Ini termasuk huruf Mati. mati atau konsonan. Coba sekali lagi kita bacakan huruf vokal itu apa saja? A, E, I, O, U. Huruf konsonan B, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, Q, R, S, T, V, 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 L, W, X, Z. Nah, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham kita masuk ke suku kata. Nah, ini Ibu akan memperkenalkannya terlebih dahulu, baru nanti kita baca bersama ya. Babi, bu, bebo. Coba. Babi, bu, bebo. Caci, cu, ceco. Caci, cu, ceco. Dadi, du, dedo. Dadi, du, dedo. Fafi, fu, fefo. Fa, fi, fu, fe, fo. Nah, ini termasuk dalam suku kata. Nah, sekarang dari suku-suku kata ini, kita akan mengubahnya menjadi kata. Nah, Ibu punya contoh, misalnya buku. Coba, buku. Nah, buku ini termasuk kata. Buku ini termasuk Kata. Oke, nah dari kata ini kita ubah lagi dia menjadi kalimat sederhana. Nah, Ibu punya contoh misalnya apa anak-anak? Baca buku. Nah, baca buku ini termasuk ke kalimat sederhana. Baca buku termasuk kalimat Sederhana. Nah, dari kalimat sederhana ini, dari baca buku ini bisa lagi kita ubah menjadi kata dan suku kata. Nah, Ibu buat dia di baca buku ini menjadi sebuah kata. Nah, baca buku. Baca. Baca buku. Nah, kalimat seperti ini termasuk Kata. Oke. Nah, dari baca buku ini bisa kita ubah lagi menjadi suku kata. Contohnya seperti Nah,
C-A-B-U-K-U. Baca buku. Nah, ini merupakan suku kata. Nah, coba kita baca sekali lagi. Baca. C-A-C-A-B-U-K-U. Nah, dia menjadi baca buku. Nah, kalimat seperti ini dia termasuk ke dalam Suku kata. Nah, dari sini ada yang belum paham? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Berarti sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi untuk hari ini ya. Oke, kita tutup pertemuan kita ini ya. Kita pulang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, baiklah. Itulah penjelasan dan video pembelajaran yang saya lakukan. Jika ada tutur kata atau bahasa saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Terima kasih.